Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kimia tanah bersama Ibu Suci. Kali ini temanya adalah reaksi tanah atau kemasaman tanah. Nah, reaksi tanah itu adalah istilah untuk menyatakan reaksi asam basa di dalam tanah. Nah, sejumlah proses tanah itu tergantung pada reaksi tanah, misalnya laju dekomposisi mineral tanah dan bahan organik tanah, pembentukan mineral lempung, pertumbuhan tanaman, yang semuanya tergantung pada perubahan pH tanah. Ada 3 konsep ya tentang definisi kimia asam basa. Yang pertama yaitu konsep Arrhenius, di mana asam adalah suatu senyawa yang mengandung hidrogen, di mana dalam larutan aqueous asam akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sementara basa adalah suatu senyawa yang menghasilkan ion OH- atau hidroksil dalam larutan. Yang kedua yaitu konsep Bronsted-Lowry. Di sini asam adalah suatu senyawa yang mampu menyumbangkan proton atau donor proton. Sementara basa adalah setiap senyawa yang mampu menerima proton atau akseptor proton. Nah, contohnya adalah senyawa HCl. Di sini HCl itu bersifat masam karena dia dapat menyumbang proton. Nah, pada senyawa HCl kita bisa lihat bersama reaksinya ya. HCl apabila bersama air digabungkan dengan air dalam air, dia berupa akseptor proton. Nah, nanti dia akan berubah menjadi senyawa hidronium plus Cl. Nah, sini HCl-nya itu dapat menyumbang proton sehingga bersifat asam. Konsep yang ketiga yaitu Lewis, di mana asam adalah suatu senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Sementara basa adalah suatu senyawa yang dapat menyumbangkan pasangan elektron. Ini contohnya pada senyawa air H2O. Sini H+ ya. Itu adalah merupakan penerima sehingga dia bersifat asam. Plus O. Nah, O itu menyumbang sehingga dia bersifat basa, menyumbang elektron. Sementara nanti hasilnya adalah HOH. Ketiga teori itu dapat diterapkan pada kondisi yang berbeda. Misalnya, dalam larutan tanah, maka teori Bronsted-Lowry maupun Lewis itu dapat diterapkan. Sementara reaksi dengan mineral lempung itu mengikuti teori Bronsted-Lowry. Yang ketiga adalah reaksi-reaksi kompleks dengan bahan organik tanah, itu mengikuti teori Lewis. Nah, sekarang rumusan kemasaman dan kebasaan tanah. Yang pertama pH tanah menurut Arrhenius dan Bronsted. Dalam tanah masam, itu akan terdapat lebih banyak ion H+ daripada ion hidroksil atau OH-. Sementara dalam tanah basa itu kebalikannya. Terdapat lebih banyak ion OH hidroksil daripada ion H+. Untuk mencirikan kondisi tersebut, maka lebih dikenal dengan istilah pH tanah atau kemasaman tanah. Kemudian kisaran pH tanah itu dari 1, 7, 14, rangnya 1 sampai 14. Sementara kalau di bawah 7 itu bersifat asam, di atas 7 bersifat basa. Nah, kisaran 7 itu adalah netral. Ini hubungannya dengan tanah pertanian. Untuk tanah masam itu biasanya berada di daerah yang beriklim basah atau tropikal. Di sini konsentrasi ion H+-nya lebih besar dari OH- dan mengandung ion Al, Fe, Mn dalam jumlah yang besar. Sementara tanah basah itu berada di daerah yang mempunyai iklim agak kering sampai kering, sedikit mengandung ion Al, Fe, dan Mn, dan biasanya lebih subur daripada tanah masam. Kemasaman tanah aktif dan potensial. Nah, adanya kemasaman tanah aktif dan potensial ini itu disebabkan oleh adanya ion-ion H+ yang dapat dipertukarkan. Ion-ion H+ bebas itu akan menciptakan kemasaman aktif, dapat diukur dan dinyatakan dengan pH tanah. Dan ini secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ion H+ bebas ini berada dalam larutan tanah, sehingga dia bersifat aktif. Dalam pengukuran analisis tanah, maka dia adalah pH H2O.
Sementara ion H+ yang terdapat dalam tanah dan terjerap dalam kompleks jerapan dan dapat dipertukarkan itu berupa pemasaman potensial atau cadangan. Ini biasanya dinyatakan dalam pH KCl dalam analisis kimia kesuburan tanah. Nah, ini ada gambar yang sebelah kiri itu adalah H+ yang terikat pada lempung ya. Nah, itu merupakan kemasaman potensial atau cadangan. Sementara yang sebelah kanan adalah H+ yang bebas berada dalam larutan tanah. Dan ia disebut sebagai kemasaman aktif atau pH2O. Demikianlah materi tentang kemasaman tanah ya. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika materi ini bermanfaat, silakan subscribe, share, like, and comment channel YouTube Urai Suci agar Ibu lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya tentang kimia tanah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.